hari tarwiyah. Nah, hari tarwiyah kalau bicara ganjarannya sama, jangan hanya ganjaran. Sebab Allah yang bakal ngasih ganjaran tersebut, dan pahala ganjaran orang yang puasa eta di hari tarwiyah, yakni hari Senin besok tanggal 8, la ya'lamu illallah, eta la ya'lamu illallah, nggak ada yang tahu ganjarannya melainkan cuma Allah doang. Kubakatin gede ganjarannya sehingga oleh Allah dirahasiain pahala orang yang puasa di hari tarwiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Babud dohiyati utawi ilaiki kusujiwa hal tetap di dalam mergalakan kurban. Jadi pembahasan kitab tafsir di pending dulu ya, kita ngebahas tentang bab-baban tentang ibadah kurban. Kenapa ngebahas ibadah kurban? Sebab insya Allah tinggal beberapa hari lagi kita akan datang hari raya Idul Adha. Sedangkan Idul Adha berkaitan dengan kurban. Kurban adhiyatu sunnatun muakkadatun fi jami'il jihad, utai kurban iku sunah kang den gugukeun ing dalam sakabeh arah. Jadi para bapak ibu jamaah sekalian rahimakumullah, pada malam ini ala kadar kita ngabahas tentang bab-baban berkurban. Sebagaimana kemarin pertemuan yang lalu disinggung bahwa tanggal 1 daripada bulan Zulhijjah nurutkeun kitab ulama daripada kitab Sulam, yaitu adalah tanggal 1-nya hari Senin. Berarti puasa dimulainya hari Senin kemarin ya. Senin, Selasa, Rebo. Ini hari Rebo. Berarti besok puasa hari Kamis, hari yang keempat. Kalau pemerintah beda sehari. Pemerintah mah ngetuk palunya di atas meja itu hari Selasa. Kenapa hari Selasa? Sebab ru'yatnya nggak ada, pindah ke Tawaburu bermasalah. Jadi nggak ke ru'yah hilal. Nah itu PKE mau ikut yang mana silakan ya. Silakan, yang penting niatnya tadi, niatnya ibadah kepada Allah Subhanahu. Nggak usah diributin. Kalau yang mau puasanya hari Senin, hari Senin baik, ulah jangan nyalain yang hari Selasa. Kalau hari Senin eta tanggal 1-nya, berarti lebarannya hari Rabu. Senin 8 hari tak. Selasa, Rabu, Sebu, berarti tanggal 10 haji hari Rabu tak, hari Rabu disebut hari raya Idul Adha, Idul Kurban. Nah, kita mah khususnya saya pribadi dan keluarga ini kan patokannya tetap pakai kitab Sulam, tetap Senin. Jadi insya Allah
bicara puasanya, bicara puasa. Nah ini tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tak bagusnya mah puasa. Puasa bicara ganjarannya mah udah jangan nanya ganjaran. Yang jelas wede ganjarannya luar biasa. Sebagaimana udah saya rinciin dulu, udah pengajian berapa kali meren, diulang, dibahas. Alhamdulillah ternyata bicara fadilah puasanya mah insya Allah gak ingat. Makanya ini mah bicara yang langsung ingetnya baik lah. Jadi tanggal besok hari Kamis, hari keempat, berarti hari keempat. Nah, puasa terus jaga. Bicara ganjarannya luar biasa, gede luar biasa. Jangan hanya ganjaran, berarti gede. Kemudian hari kelima, hari Jumat puasa bisa. Hari Sabtu, hari ke-6. Nah, hari Minggu, hari ke-7. Nah, hari ke-7. Nah, kalau saya mah ceritain langsung hari ke-8 baiklah. Hari ke-8 berarti hari apa? Senin, ya. Hari Senin itu udah maklum kita disebutnya hari Tarwiyah. Hari Tarwiyah. Nah, hari Tarwiyah kalau bicara ganjarannya sama, jangan hanya ganjaran. Sebab Allah yang bakal ngasih ganjaran tersebut, dan pahala ganjaran orang yang puasa eta di hari Tarwiyah, yakni hari Senin besok tanggal 8, la ya'lamu illallah, eta la ya'lamu illallah, nggak ada yang tahu ganjarannya melainkan cuma Allah doang. Kubakating gede ganjarannya sehingga oleh Allah dirahasiain pahala orang yang puasa di hari Tarwiyah. Makanya kalau bisa mah misal tanggal 1, 2, 3 sampai tanggal 7 kagak puasa, tak tanggal 8 mah wayahnya puasa. Jangan sampai kagak. Sayang eta. Nah, sebab eta ganjaranna gede kubakating gede. Gede pokoknya mah segede gunung apa, segede apa, jangan nanya segede apa, dibilang gede-gedenya oleh Allah nggak dikasih tahu. Nah, iya saya pengen tahu ganjaran. Nah, ini bilang itu gede. Yang jadi masalahnya puasa apa enggak segitu doang. Nanya getem puasa kagak, kayak orang sono sonoan. Kalau orang Benda mah Masya Allah nggak dibilangin, nggak tetep orang Benda mah puasa Arafah, puasa Tarwiyah. Ya orang Benda mah aneh kata nggak ngaji di malam ini, tetep hari Tarwiyah puasa dia. Orang Benda hebatnya dari dulu orang Benda. Masya Allah ternyata kodo. Orang kodo plus Tarwiyah itu bagaimana? Kagak apa-apa sih. Makanya juga ada yang nanya, Pak Ustaz, itu sih bagaimana puasa Tarwiyah plus sama kodok? Nggak apa-apa. Lu mah dasar punya kodoan lu mah. Aku nggak jadi masalah, udah niat kodok plus puasa tapi tetap yang utama kodonya. Ya, hari Tarwiyah ngikut. Pahalanya luar biasa. Nah, kalau tanggal 9-nya hari Selasa. Nah, itu disebutnya hari Arafah. Kenapa disebut hari Arafah? Sebab jamaah haji yang di Makkahul Mukarramah tanggal 9 Zulhijjah eta melakukan wukuf di Padang Arafah. Puncak haji yaitu di Padang Arafah. Wukuf di sana. Nah, ganjarannya orang yang wukuf di Padang Arafah dengan niat baca istighfar doang, terus inget dosa, dibayangin bakal dihapus dosanya seluruhnya kayak mawaladat ummu, sebagaimana baru dia lahir sama ibunya. Etalah yang wukuf di Arafah. Jadi orang yang wukuf di Arafah mah udah jangan inget apa-apa, inget dosa, banyakin istighfar, banyakin zikir ke Allah, cukup eta beres wukuf
bakal bersih dari dosa, seperti baru dilahirin sama ibu. Kan kita mah di sini kita mengikut ukuf, bagaimana bisa nggak dapat ganjaran kayak begitu? Bisa. Dengan cara bagaimana? Kita di sini puasa Arafah. Nah, berarti hari Selasa eta niatin puasa Arafah. Nah, puasa Arafah. Emang di Mekah wukuf di Arafah kira kapan itu waktunya? Nah, menurut informasi di Mekah wukuf di Arafah itu hari Selasa. Hari Selasa wukuf. Nah, berarti akurnya, akur kalau hisab. Kalau pemerintah beda sehari. Ya. Kalau pemerintah wukuf di Arafahnya hari Rabu. Nah, pemerintah Indonesia, kalau pemerintah Saudi wukuf di Arafahnya hari Selasa. Kita di sini hari Selasa puasa Arafah. Eta puasa Arafah. Nah, apa puasa Arafah? Ganjaran puasa Arafah tak ambil 2 hari. Apa namanya? Hari Tarwiyah tanggal 8 hari Senin. Pahalanya gede luar biasa. Tak hari Selasanya niat puasa Arafah. Sejak niat puasa esok hari daripada hari Arafah. Karena Allah. Awas tak niatnya. Saya niat puasa hari Arafah karena Allah. Hari apa ya? Selasa. Kalau pakai hisab. Nah, ganjaran puasa orang yang puasa di hari Arafah bagaimana? Katakannya Nabi man somahu kana kafaratan lisanatin madiyah wa sanatan mustaqbalah. Orang yang puasa di hari Arafah bakal diberikan ganjaran oleh Allah, eta bisa nebus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Besok puasa nih hari Arafah hari Selasa itu setahun yang lalu sampai lebaran haji yang dulu eta dosa keterajang semua kehapus. Berarti bukan setahun yang lalu doang, bahkan sanatan mustaqbalah setahun yang akan datang pun itu pun sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang puasa Arafah mah bersih depan belakang. Tuhnya alhamdulillah ganjarannya gede kecil ya. Mudah-mudahan kita bisa puasa Arafah. Amin ya rabbal. Ustaz, kalau saya buka Johor puasa Arafah itu dosa setahun doang kali ya? Maksudnya gimana? Jadi saya buka Johor berarti setahun yang belakang doang kali ya, depan kagak ya? Iya. Bukan. Itu yang setengah hari mah kagak aci. Kagak aci sama. Nah, artinya bagaimana? Enggak dapat ganjaran kiparat dosa setahun yang lalu kemudian enggak bisa diparo-paro begitu, enggak bisa. Jadi yang full datang ke maghrib dapat 2 tak kiparat dosa setahun yang lalu, setahun yang akan datang. Depan belakang kehapus dosa. Alhamdulillah. Bagaimana kalau tahun depannya ternyata puasa Arafah lagi? Kita mah ninggalnya udah pasti dijamin husnul khotimah. Kalau puasa. Nah, beres puasa Arafah. Nah, itu kemudian tanggal 10-nya berhari raya kurban. Tak, hari raya kurban mah Pak Bu, udah tuh jangan kemana-mana. Tanggal 10 berarti kali Rabu tah, malam Rabu dari dur azan maghrib udah tuh jangan kemana-mana. Di rumah ngapain? Baca takbir, banyakin zikir, mengagungkan asma Allah Subhanahu